Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, saya cek dulu. Nih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Yang pertama itu adalah pengukuran panjang. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, anak-anak siapa yang pernah melakukan pengukuran? Saya, Pak. Irfan. Irfan pernah mengukur apa, Irfan? Dulu saya pernah, Pak, membuat gawang bola memakai langkah kaki. Oh, menggunakan langkah kaki untuk mengukur panjang gawangnya. Iya, Pak. Ya, Irfan pernah mengukur panjang gawang menggunakan langkah kaki. Untuk pengukuran di sini saya mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Adapun tujuannya, yang pertama, diharapkan nanti siswa harus bisa membedakan dua jenis pengukuran tidak baku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti siswa harus bisa membandingkan pengukuran menggunakan satuan baku dengan satuan tidak baku. Kemudian yang ketiga, nanti saya minta siswa itu harus bisa mengemukakan mengapa di dalam pengukuran itu menggunakan satuan baku. Kemudian yang keempat, nanti siswa diharapkan untuk bisa mengukur dua buah panjang dan lebar suatu benda. Nah, itu tujuan hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Ya, silakan duduk kembali. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian saya hadapkan sebuah video, tetapi di dalam video tersebut ada pengukuran permasalahan tentang pengukuran. Nanti saya minta kalian mengidentifikasinya, kemudian merumuskan, kemudian mencari solusi dari video tersebut. Ya. Terus di dalam pembelajaran ini ada penilaian. Yang pertama, penilaian yang saya laksanakan yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan di dalam percobaan nanti. Paham? Tetapi sebelumnya saya mau melaksanakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian berkaitan tentang pengukuran. Sudah semua ya? Nah, kita langsung ke materi pengukuran panjang. Silakan
anak-anak untuk melihat video terlebih dahulu. Kalian identifikasi apa kesalahan atau permasalahan yang ada di dalam video yang nanti saya tampilkan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diamati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Akan tetapi simaklah video berikut ini. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan videonya, nah di situ ada permasalahan. Kenapa ya 3 anak tersebut mengukur benda yang sama yaitu meja, tetapi hasilnya berbeda. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk mengidentifikasi masalahnya. Apa penyebabnya kok bisa 3 anak itu mengukur benda yang sama tetapi hasilnya berbeda? Bagaimana caranya agar 3 anak tersebut mengukurnya bisa sama? Silakan bekerja kelompok. Sudah ya? Sudah bisa dipahami? Masalah yang ada di videonya. Di situ ada 3 anak mengukur benda yang sama tetapi hasilnya berbeda. Nah, permasalahannya apa? Kok bisa seperti itu? Silakan nanti untuk melakukan percobaan saya bagikan LKPD-nya. Tetapi di sini sudah saya bagi kelompok, sudah lengkap semuanya kelompoknya? Sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan di sini untuk mengidentifikasi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD yang saya bagikan. Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi, mengidentifikasi, merumuskan, kemudian mencari solusi yang berkaitan dengan video tersebut menggunakan langkah-langkah yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, nanti kalau misalnya tidak ada yang paham bisa ditanyakan, ya. Boleh, silakan berdiskusi. Kerjakan di LKPD yang sudah disediakan. Di situ ada nama kelompoknya, silakan diisi nama kelompok. Kemudian di bagian C, di situ ada langkah-langkahnya untuk melakukan pengukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran di situ ada penggaris sama meteran. Semua membawa alatnya? Ya, silakan berdiskusi, kemudian kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Nanti bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan video yang sudah saya tampilkan tadi. Coba perhatikan di LKPD-nya ya. Untuk langkah-langkahnya di situ kalian diminta untuk mengukur 2 buah benda. Bebas bendanya, bisa buku yang diukur, bisa panjang, bisa ruang kelas, bisa papan tulis juga, ya. Yang paling kalian anggap mudah silakan diukur. Nah, di situ di LKPD setiap anak mengukur 2 buah benda menggunakan jengkal sama menggunakan penggaris. Dan benda yang kedua menggunakan depan sama meteran. Nah, nanti dipraktikumkan. Bagaimana, ada kesulitan untuk melakukan percobaan? Tidak ada ya, silakan dilanjutkan.
Sudah cukup waktunya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Dan kalau sudah semuanya, silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya beserta kesimpulannya. Kelompok mana dulu? Kelompok 1? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan pengukuran. Kelompok kami mengukur buku dan meja. Pada pengukuran buku menggunakan jengkal hasilnya berbeda, sedangkan menggunakan penggaris hasilnya sama. Pada pengukuran yang kedua kami mengukur meja menggunakan lupa, hasilnya berbeda, sedangkan jika menggunakan meteran hasilnya sama. Terus kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, jenis satuan tak baku seperti jengkal, depan, hasta, dan langkah kaki. 2. Di dalam pengukuran lebih akurat menggunakan alat ukur meteran atau penggaris. Di dalam penggunaan satuan baku agar mendapatkan nilai yang sama. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil percobaan pengukuran. Mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan dari hasil percobaan atau pembelajaran kita hari ini, bahwa untuk pengukuran jengkal, pengukuran depak itu hasilnya bagaimana? Hasilnya berbeda. Terus kalau misalnya menggunakan penggaris dan meteran, hasilnya sama. Jadi kalau kalian diminta untuk mengukur sebuah benda, sebaiknya kalian menggunakan apa? Menggunakan penggaris atau meteran. Supaya apa? Supaya hasilnya sama. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya berikan evaluasi berupa post-test. Untuk soalnya ada 5. Silakan dikerjakan di instrumen yang sudah saya berikan nanti, ya. Hari ini kita sudah belajar tentang pengukuran panjang. Saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar tentang pengukuran pada hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Baik, menyenangkan. Hari ini tindak lanjutnya ketika nanti kalian pulang sekolah, sesampainya di rumah, silakan kalian mengukur panjang teras misalnya, ataupun benda-benda yang ada di rumah kalian. Silakan kalian ukur, ya, ukur menggunakan penggaris maupun menggunakan meteran. Pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.